Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel AGS Talk, forum kita untuk berbagi perspektif. Sebagai satu informasi bahwa channel ini channel baru. Saya baru beberapa hari ini membangun channel ini. Mudah-mudahan bisa jadi ajang kita bersilaturahmi. Kemudian juga bisa kita jadikan sebagai forum untuk kita berbagi informasi kepada para pemirsa channel AGS Talk. Nah, hari ini ada satu hal yang saya kira saya tertarik untuk saya komentari terkait dengan pernyataannya Pak Joko Widodo terhadap permintaan Pak Yusuf Kalla untuk membuka ijazahnya kepada publik. Sebagai kuasa hukum Mas Roy Suryo dan beberapa tersangka lainnya, saya kira memang ini perlu kita luruskan pemahaman-pemahaman yang selama ini berseliweran di media sosial, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang benar secara publik gitu ya. Saya melalui forum atau melalui kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla kepada Pak Jokowi bahwa untuk menyudahi kegaduhan ini, seharusnya dari awal memang Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya kepada publik. Karena itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh publik. Itulah yang menjadi penasaran publik selama ini. Sehingga kenapa isu ijazah ini terus-menerus menyita perhatian publik, karena publik juga ingin tahu seperti apa sih ijazah Pak Joko Widodo itu? Apakah ijazah ini asli ataukah palsu seperti yang diteliti oleh Mas Roy Rismond yang hari ini sudah mengajukan RJ, meskipun pada akhirnya dia mengubah hasil penelitiannya, dan perubahan terhadap hasil penelitiannya Rismond itu kami duga juga itu karena ada satu pressure yang dihadapi oleh Rismond, kemudian juga berdasarkan hasil penelitian Dr. Tifa gitu. Nah, ijazah ini sebenarnya sesuatu yang mudah kok. Kalau seseorang itu mempunyai ijazah asli, pasti dia akan bangga untuk menunjukkan itu kepada publik. Kita teringat pada kisah Presiden Barack Obama ketika dipilih melalui satu pemilu yang begitu luar biasa dalam proses demokrasi di Amerika. Ketika status kewarganegaraannya dipertanyakan karena ada dokumen kelahiran yang diragukan oleh publik, Barack Obama dengan sikap negarawan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Amerika dengan menunjukkan akta kelahirannya bahwa beliau benar-benar adalah seorang warga negara Amerika, keturunan Amerika, sehingga sah secara konstitusi beliau menjadi presiden. Kita juga melihat bagaimana seorang hakim Mahkamah Konstitusi dipertanyakan juga ijazahnya, bahkan ikut dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait dengan ijazah doktoralnya di luar negeri. Akhirnya dengan sikap negarawan, Pak Asrul Sani, seorang hakim konstitusi yang mulia, itu dengan berani menunjukkan ijazahnya, melakukan konferensi pers, kemudian bisa dipoto, disebarluaskan, dan bisa diteliti. Nah, sikap negarawan seperti ini yang sebenarnya dari awal juga kita harapkan ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo sebagai seorang mantan presiden 2 periode yang dipilih oleh rakyat, mantan gubernur DKI Jakarta, mantan wali kota Solo 2 periode. Kita juga sebenarnya berharap Pak Jokowi melakukan hal yang sama, tidak bersembunyi di balik dalil bahwa siapa yang membuktikan siapa yang menuduh maka dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan sesuatu. Tidak perlu kita menggunakan pernyataan seperti itu. Karena pernyataan itu adalah pernyataan orang-orang hukum. Itu pernyataannya para pengacara. Makanya saya yakin dan percaya statement Pak Jokowi termasuk terakhir kali ketika menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Saya menduga bahwa itu sebetulnya adalah
perspektif yang diberikan oleh para kuasa hukumnya sejak dari awal. Sehingga mereka menempuh upaya hukum pidana. Ya, ingat, Pak Jokowi adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan juga putusan dari Komisi Informasi Publik, karena saya juga salah satu kuasa hukum Bonatua di dalam gugatan sengketa informasi publik, ijazah Pak Joko Widodo telah dinyatakan sebagai dokumen publik. Telah dinyatakan sebagai dokumen yang sah untuk diakses oleh publik, yang sah untuk diketahui oleh publik. Jadi harus kita bedakan mana ijazah seseorang pribadi yang tidak punya unsur publiknya, mana ijazah seorang mantan presiden yang ada unsur publiknya. Yang dikejar selama ini kan adalah unsur publiknya. Kalau ijazah itu hanya ijazah seorang pribadi Pak Jokowi yang tidak dikenal sebagai mantan presiden, sebagai mantan gubernur, sebagai mantan wali kota, saya kira juga tidak ada orang punya kepentingan untuk mengetahui dan mendiskusikan ijazah itu. Tetapi karena ada unsur publiknya di situ, maka ijazah ini dipergunjingkan. Nah, seharusnya Pak Jokowi menempuh langkah itu sejak dari awal. Sehingga tidak perlu membawa perkara ini ke ranah hukum pidana. Ya, saya melihat bahwa strategi Pak Jokowi membawa ke ranah hukum pidana sebenarnya menghindari sikapnya dia untuk membuka ijazah ini kepada publik. Sehingga dalilnya adalah kami hanya akan menunjukkan ini ke pengadilan. Pengadilan mana? Di berbagai ranah peradilan yang sah secara konstitusional, Pak Jokowi tidak pernah hadir. Pada saat perkara Bambang Tri dan Gus Nur sebagai dua terdakwa yang saat ini sudah menjadi ada yang mantan narapidana, ya, ijazah Pak Joko Widodo tidak pernah hadir dalam peradilan pidana. Sehingga peradilan tanpa barang bukti yang sah, apalagi sampai kemudian hakim menghukum dua terdakwa karena dituduh menyebarkan berita hoax, dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik Pak Joko Widodo karena ijazahnya tanpa pernah hadir barang bukti asli di pengadilan, sebenarnya itu adalah peradilan sesat. Bagaimana mungkin hakim bisa mempertanggungjawabkan putusannya menghukum seorang warga negara, dua warga negara hanya dengan barang bukti fotokopi? Dan yang punya ijazah itu juga tidak pernah dimintai keterangan. Yang kedua, berbagai sidang gugatan perdata. Termasuk yang terakhir adalah sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Apakah Pak Jokowi pernah hadir dan menunjukkan ijazahnya? Pak Jokowi adalah prinsipal tergugat. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, di dalam perkara perdata, meskipun sudah diwakilkan oleh kuasa hukum, tetapi prinsipal punya kewajiban untuk menghadiri mediasi. Selama proses mediasi berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, Pak Joko Widodo nggak pernah hadir. Padahal diwajibkan oleh peraturan Mahkamah Agung. Memangnya peraturan Mahkamah Agung bukan peraturan perundang-undangan? Itu peraturan perundang-undangan. Masa seorang mantan presiden Republik Indonesia diminta hadir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beliau nggak mau hadir. Artinya Pak Joko Widodo juga melanggar hukum. Kemudian juga pada saat barang bukti dibuka di berbagai peradilan termasuk juga peradilan citizen lawsuit, apakah barang bukti itu pernah dibawa juga? Nggak pernah juga. Jadi pernyataan Pak Joko Widodo sungguh menurut saya adalah pernyataan yang absurd, bahwa di forum pengadilan adalah tempat yang paling tepat untuk mengubah ijazah ini. Saya kira ini pernyataan yang absurd. Berarti Pak Joko Widodo lupa. Melupakan rakyatnya yang pernah dia pimpin dan rakyatnya lah yang memenangkan dia sebagai presiden. Ijazah ini ada unsur publiknya. Ini bukan dokumen pribadi Anda saja. Ini dokumen pribadi Anda, tetapi ada kepentingan publik di dalamnya. Karena pada saat Anda menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2 periode, emang siapa yang milih Anda? Pohon-pohon ini yang milih Anda? Rumput-rumput ini yang milih Anda? Yang milih Anda adalah warga negara Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia yang punya hak pilih adalah sekitar 100 juta lebih orang. Mereka itulah yang memilih Anda di dalam
proses pemilihan umum yang demokratis. Mereka yang mencoblos Pak Jokowi. Pada saat ijazahnya dipertanyakan, seharusnya Pak Jokowi elegan dengan sikap negarawan yang luar biasa, dengan tenang. Saya tunjukkan ijazah saya, silakan dipoto, silakan diteliti. Dan saya tidak akan pernah membawa perkara ini ke pengadilan pidana. Tapi yang terjadi adalah bukan seperti itu. Pak Jokowi melaporkan ini. Karena kenapa? Ada strategi. Cara menghindari supaya Pak Jokowi tidak membuka ijazah ini kepada publik adalah apa? Dia pidanakan warga negaranya. Dia laporkan warga negaranya. Itu kan sikap yang tidak gentleman. Itu sikap yang tidak negarawan. Memangnya kalau pada saat sidang nanti di peradilan pidana, publik bisa melihat barang bukti ijazah itu hanya akan dilihat oleh hakim, hanya akan dilihat oleh jaksa penuntut umum, oleh para terdakwa, dan oleh para kuasa hukumnya. Publik sampai kapanpun percaya dan yakin sama saya, tidak pernah akan mengetahui fisik ijazah Pak Joko Widodo, karena ketika peradilan pidana itu berlangsung, ijazah itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, tidak bisa dipoto. Sehingga sampai kapanpun publik tidak pernah akan mengetahui seperti apa ijazah analog atau ijazah sesungguhnya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Absurd pernyataan Pak Joko Widodo. Tidak negarawan, tidak gentleman, dan tidak elegan. Sayang, seorang mantan presiden harus membuat pernyataan seperti itu. Cukup dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Channel AGS Talk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.